Di sininya itu, ya, saudara-saudara, di grafiknya itu, saudara-saudara, banyak yang melengkung itu. Itu saya betulkan lah. Jadi kalau persamaannya begini, gak ada kuadratnya, ini sebenarnya kalau lengkung salah itu mestinya itu. Harusnya tegas, lurus, ya kayak saya tulis itu, seperti saya gambar, ya. Lurus. Jadi enggak melengkung, ada kelihatannya ragu-ragu, ada lengkung agak kenceng ya, seperti bimbang itu kelihatannya ya. Itu keliru itu ya. Yang kalau persamaannya linear ya linear. Gak usah takut ya. Terus yang banyak kesalahan kurang ini, unit volume, kurang unit volume. Tapi hitungannya sih benar. Jadi gambar menentukan ya, menentukan. Terus lagi, kok hilang? Ini komputernya terbatas ini. Ya maaf ya. Kemudian yang mungkin nomor, wah ya hilang ya. Nah ini nomor. Ini yang penting nomor 2 saya pikir sudah banyak yang benar. Nomor 1 ya, nah, nomor 1 itu jawabannya begini teman-teman. Saudara-saudara sekalian. Jadi persamaannya itu kebanyakan saudara-saudara cuman DP per DT input men output. Nah, padahal di situ diberi keterangan 2% hilang karena treatment. Treatment bukan outflow ya. Treatment berarti apa? Konsumsi. Ya, ini mestinya ada konsumsi. Jadi ada outflow, ada input atau inflow, ada outflow, ada consumption. Kemudian saudara lihat ya yang di DP-nya itu apa? DP per DT itu. P itu kan polutan. Ya kan polutan itu kan di situ kan. Polutan. Nah, ini memang tidak diberikan secara spesifik karena ya ini mungkin ya agak kesalahan juga ini. Maksud saya input output itu biasanya kalau nggak mass ya atau material, kalau nggak material dan atau apa molar ya, kalau nggak material atau molar. Ini ada yang sudah ngambil TRK 1 sekarang? Nggak ada ya? Belum ada TRK 1. Belum, Pak. Belum sama sekali, Pak. Belum, Ya, Pak. jadi cuma dari ATK ya, dari ATK ini mungkin. Jadi kalau di TRK 1 flow itu bisa material atau misalnya dalam gram per menit gitu ya. Atau dalam molar ya. Misalnya mol per menit atau mol per jam per D dan sebagainya. Saudara begitu ya. Jadi input, output, main consumption, kemudian itu satuannya dirapikan ya. Saudara lihat di situ dP per dt yaitu P itu gram, kemudian gram polutan dt yaitu apa? Waktu atau di sini menit. Jadi jawabannya seperti itu jawabannya mestinya. 2000 kalikan 10 gram per 2000 kalikan berapa? Min 2% dari PG. Ini ada prinsip tentang reaktor tangki. Reaktor tangki. Di kalau saudara masih ingat catatan di kuliah TRK barangkali ya di yang teknik kimia ya. Itu begini, cara untuk menurunkan reaktor tangki itu begini kan. Reaktor tangki. Dan tidak usah diselesaikan, saya kan cuma minta formula saja. Jadi hanya selesai dP per dt apa, min apa gitu cukup. Gak usah diselesaikan karena kalau diselesaikan kan berarti sudah ada persamaan diferensialnya ya. Sama Pak Anas sudah dikasih dah persamaan diferensialnya, sudah diberi materi dah. Sudah. Belum, Pak. Tapi sudah banyak yang bisa ya, lihat. Meskipun salah ya. Tapi sudah banyak yang bisa. Prinsip-prinsipnya sudah banyak yang ke sana saya lihat. Tapi salah. Salah. Ya mungkin nggak apa-apa. Tapi wah, tak pikir karena sudah bisa ke sana kan tinggal kuis 2 gitu loh. Misalnya UTS khusus persamaan diferensial langsung kan enak aku rek. Kamu jadi langsung saya ingin tahu kamu skillnya bagaimana gitu. Tapi nek belum ya terpaksa tak ulang. Ya, jadi nanti begini ya nanti. Jadi jangan diselesaikan. Penyelesaiannya belum kita kasih itu sebenarnya itu maksudnya tekniknya bagaimana gitu ya. Baik, itu mengenai ETS saya pikir itu jadi secara umum saya ya puas lah istilahnya ya sudah masuk ring lulus lah gitu lah nanti. Sudah tingkatkan lagi lah setelah ini supaya dapat mudah-mudahan dipertahankan ya nanti sampai EAS nanti.
Pertanyaan, saudara-saudara? Saya lanjutkan ya, kalau gitu ya, kalau nggak ada pertanyaan ya. Saya lanjutkan, berarti hari ini kita materi, saya tutupnya dulu supaya tidak ngaco ini, filenya banyak ini. Ya, jadi saya juga ingin mereview sedikit mengenai apa mungkin Pak Anas sudah memberikan, saya yakin Pak Anas tentang formulasi, saya mengulang sedikit hanya sebagai intro aja dari pekerjaan tadi. Ya, jadi mirip dengan apa yang saya lakukan atau saya, waduh kok hilang kayak tulis aku rek. Wah hilang ini saudara. Wah coplok. Bentar dulu ya. Bentar. Ini filenya copot ini. Jadi ini saya ambil dari bukunya Prof. Ali ini, saudara-saudara. Bentar ya. Ada corrupted file ini. Saya matikan dulu saja. Tik. Nah. Oke. Dari bukunya Prof. Ali. Jadi saya dari bukunya Prof. Ali. Jadi di kuliah formulasi atau di minggu-minggu yang kemarin, saudara-saudara sudah diperkenalkan formulasi. Artinya apa sih formulasi? Yaitu permasalahan-permasalahan fisik yang saudara temui atau biasa ditemui di dalam praktek-praktek teknik kimia, ya, terutama di industri. Saya tak baca lagi. Mudah-mudahan saya bisa share ini dengan saudara-saudara ini. Nah, saya akan mengambil satu contoh untuk saya bicarakan, kemudian kita akan masuk ke materi ya. Nah, ini saudara. Nah, ini balik ya. Jadi ini dari bukunya Pak Ali ini. Dari bukunya Pak Ali dan kawan-kawan. Jadi di buku beliau pernah menuliskan satu contoh soal yang barangkali sudah diulas Pak Anas juga, saya yakin. Jadi seperti di contoh soal 1.1 itu kan diberikan contoh apa? Ada dua tangki saling berhubungan gitu ya. Kemudian volumenya 100 liter. Ini hal-hal yang saudara-saudara perlu pahami ya. Saudara-saudara perlu camkan ketika saudara memakai prinsip-prinsip tentang aplikasi matematika teknik kimia ya. Data-datanya sudah dapatkan, di sini diberikan masuk tangki pertama 5 liter per menit, ya keluar pada tangki kedua 8 liter, ya dari 8 liter di recycle 3 liter per menit. Kemudian rumuskan suatu persamaan diferensial beserta kondisi batas dan awalnya untuk persoalan ini. Anggap rho konstan di seluruh aliran, ya di seluruh aliran. Jadi saudara-saudara biasakanlah melakukan sketch, ya melakukan sketch terhadap permasalahan yang diberikan. Ini diberikan di contoh soal itu, saudara sketch, ya saudara sketch agar saudara-saudara memiliki satu gambaran yang jelas dari permasalahan tersebut, ya saudara-saudara sekalian. Jadi sketnya seperti ini. Nah, ini kalau dari contoh soal yang diberikan itu sketnya seperti ini. Kemudian saudara-saudara memakai apa nanti ya? Prinsip-prinsip. Nah, kalau dalam contoh soal ini adalah prinsip apa? Material balance, ya, material balance atau kesetimbangan massa. Kesetimbangan massa. Nah, kita lihat di contoh soal ini bahwa soal ini didekati dengan material balance. Nah, kita lihat di ini ya, saudara-saudara ya, di persamaan tangki 1 dan tangki 2. Nah, di tangki 1 dipakai persamaan kekalahan massa. D per dt sama kalikan rho V sama dengan 5 rho plus 3 rho min 8 rho. Ini saudara-saudara sebenarnya kalau saudara-saudara lihat, contoh soal ini kan mirip dengan apa yang saya beri di
ITS ya, di ITS. Di tengah midterm itu. Jadi D per DT rho V ini menunjukkan apa? Akumulasi ya, akumulasi. Kemudian 5 kali rho itu apa? Massa ya. Karena 5 ini adalah satuannya apa? 5 satuannya apa? Liter per menit atau volume per menit. Jadi ini kita namakan apa? Volumetric flow rate, ya kan? Volumetric flow rate. Nah, itu dikalikan dengan rho, volumetric flow rate dikalikan dengan rho biasanya jadi material flow rate. Rho di sini diberi apa? Gram per liter ya. Gram per liter mungkin. Kemudian ini berarti tangki pertama, 5 rho tambah 3 rho. Apa 3 rho dari mana? Dari gambar ini, saudara-saudara. Dari yang di recycle ya. Dari recycle ini. 5 masuk, 3 masuk, jadi 5 tambah 3. Min 8, keluarnya 8 ya. Jadi steady state. Nah, kita dapatkan persamaan itu ya. Rho dV 1 per dt sama dengan 0. Sebenarnya persamaan rho dV 1 per dt sama dengan 0 itu tidak sesederhana ini, saudara-saudara ya. Barangkali Pak Anas sudah memberikan. Di contoh soal 2 ada itu ya. Ini saya tidak agar saudara mengerti saja bahwa ini sebenarnya chain rule ini, saudara ya. Ini chain rule ini, chain rule. Jadi rho dV 1 per dt itu sebenarnya adalah apa? Itu chain rule. Kalau kita punya dalam kurung begini ini, D per dt rho V ini chain rule-nya apa? Jadi apa? Jadi rho dV per dt plus V d rho per dt. Nah, sebenarnya itu. Ya, tapi karena dikatakan di situ rho-nya konstan gitu kan. Karena rho-nya konstan maka d rho per dt-nya 0 maka langsung 0. Tapi toh akhirnya karena dV per dt di sini tidak ada akumulasi atau artinya 5 rho tambah 3 rho min 8 rho itu hasilnya 0 juga. Akhirnya dV per dt kali rho itu akhirnya juga sama dengan 0. Begitu ya saudara-saudara ya. Jadi chain rule saya coba iso tagak ya. Kapan tadi saya itu nyoba? Waduh, hilang ya. Nah, coba ya. Nah, ini coba saya pakai whiteboard. Pakai whiteboard yang ya jadi wah tulisannya kasar biasa ya. Jadi kalau saudara punya, aduh kasar banget ya. Aduh kasar ya. Tulisan saya pakai Wacom sini. Enggak pakai Wacom, tangan tok. D per dt sama dengan kok sama dengan sih ya? Keliru. D per dt kurung. Ya, rho kali V. Aduh, seperti graffiti ya. Ya, kamu sabar ya. Peralatan terbatas ya. Itu sebenarnya adalah rho apa? Nah, gak muncul sih sana. Aduh. dV per dt plus V d rho. Gini ya. Nanti contoh soal 2 ada itu sebenarnya. Tapi saya garis ilustrasi aja lah. Nah, ini sebenarnya begini dulu, saudara-saudara ya. Ini nama chain rule atau aturan rantai. Jadi aturan rantai ya. Jadi kalau saudara ketemu seperti ini, saudara perlu dipecah seperti ini. Ya. Tapi kita dari informasi rho constant berarti ini 0. Bagian ini 0 ya, nanti sama dengan 0. Ini nanti 0. Kemudian dari hitungan rho kali V itu, ini kan 0 juga akhirnya ya. Ya akhirnya 0 juga. Ini akhirnya 0 juga. Dalam soal itu ya, jangan kalau ini enggak 0 jangan dipaksakan 0 loh ya. Itu karena dari soal itu 0. Jadi ini sebenarnya seperti ini. Oke, saya tutup. Ya. Saya tutup. Saya balik lagi ke slide-nya Pak Ali tadi. Oke. Nah, ini saudara-saudara. Rho dV per dt sama dengan 0.
sama itu konsekuensinya apa atau artinya apa? Pertama steady state ya. Jadi pengertian-pengertian ini yang perlu dibawa atau perlu saudara camkan di dalam benak saudara ketika saudara menemui hal-hal seperti ini. Jadi jangan sekadar menuliskan angka. Sekali lagi, ya. Jangan sekadar menuliskan angka, tapi berilah pengertian. Pengertiannya apa? Rho dV per dt sama dengan 0. V d rho per dt sama dengan 0. Artinya, terminologi di sisi kiri persamaan, d per dt sama dengan, d per dt V rho sama dengan 0. Itu artinya apa? Artinya tidak ada akumulasi, itu satu ya. Tidak ada akumulasi, satu. Dua, stabil. Sistem itu stabil, tidak ada akumulasi berarti stabil. Keluar sama dengan masuk. Tiga, lah ini yang kemudian ditulis di Pak Ali. Ya. dV per dt sama dengan 0, berarti V-nya konstan. Maaf, V-nya konstan. Jadi pengertian-pengertian itu muncul dengan adanya persamaan matematika yang hanya satu kata itu. Yang hanya satu data itu. Rho dV per dt sama dengan 0. Apa arti ini? Arti ini konstan. Nggak ada akumulasi. Aliran stabil. V-nya konstan. Berapa V-nya konstan? Sesuai dengan V dari volume tangki pertama. Berapa tangki pertama? 100 liter. Gitu. Ya. Ini yang perlu saudara camkan. Nah, barangkali sudah diulas oleh Pak Anas di kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, dalam mengerjakan material balance itu kita biasa memakai apa? Total material balance atau total persamaan kekekalan massa total dan persamaan kekekalan massa apa? Komponen. Yang garam itu. Jadi yang bagian berikut dari contoh yang diberikan oleh Prof. Ali ini dan kawan-kawan itu adalah garam, neraca garam. Kalau tadi neraca total ya, ini neraca garam. Neraca garam adalah menunjukkan apa? Neraca komponen. Jadi kalau saudara belajar azas teknik kimia, itu pada material balance ada neraca massa total dan neraca massa komponen. Ya, neraca massa total dan neraca massa komponen. Nah, persamaannya jadi seperti itu. Sekarang untuk garam, D per dt V1C1 sebenarnya sama, Jendru juga cuma dicepat-cepat itu. Ya, 5 kalikan 0. Ya, kenapa kali 0? Karena ya nggak ada. Aliran pertama kan cuma air. Dari mana itu? Dari soal. Plus 3C2, ya C2 berarti konsentrasi dari tangki 2. Ya. Min 8C1. Ya. 8C1. Didapatlah persamaan 1E11. Ya. Jadi begitu ya saudara ya, jalan ceritanya itu meskipun cuman singkat begitu tapi ceritanya begitu itu sebenarnya. Sudah dapatkan persamaan E1E11. Saya lanjutkan ya. Kemudian bagaimana dengan tangki 2? Tangki 2 dengan cara yang sama didapatkan dV per dt2, dV2 per dt maaf, sama dengan 0 ya. Dari persamaan itu 8 rho min 8 rho karena masuknya 8 rho, keluarnya 8 rho. Jadi V2 konstan 100 ya. Pada posisi garam jadi seperti itu, D per dt V2C2 8C1 min 8C2 ya. Jadi ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari material balance. Berdasarkan material balance total dan komponen, gitu ya saudara. Saya percepat aja. Setelah itu kedua persamaan itu kita selesaikan atau kita kombinasikan dengan adanya kondisi awal ya. Kondisi awal ini dari soal nih saudara ya. Kondisi awalnya dia bilang apa itu? Oke. Nah ini ya. Dua tangki masing-masing 100 liter. Di dalamnya ada 20 gram per liter. Nah ini kondisi awal ya. Pada saat belum ada aliran masuk, itu C-nya adalah 20 gram per liter. Ini ada di garis ini ya. Pada saat T sama dengan 0, C1 sama dengan 20, C2 sama dengan 20. Jadi kalau kita menyelesaikan suatu persamaan diferensial nanti, kita memerlukan harga awal atau harga batas. Jadi dalam persamaan diferensial nanti, yang kita akan lihat nanti,
ada dua tipe. Yang pertama namanya initial condition divergence equation. Jadi dia persamaan diferensial yang memiliki atau memerlukan harga awal. Itu initial condition type. Terus yang kedua boundary condition type. Jadi kalau boundary itu harga batas. Jadi kalau T-nya sekian berarti C-nya sekian, misalnya begitu, itu harga batas. Jadi ada sistem initial dan sistem boundary. Ada sistem initial condition, ada sistem boundary condition. Nanti kita akan lihat bagaimana menyelesaikannya. Pendek kata dari nanti kita akan juga balik ke sini kok. Jadi persamaan E1.1 dan E1.2 dan E1.3 di situ ya, setelah diatur itu saudara dapatnya persamaan yang ini, yang bawah ini saudara-saudara ya, yang tengah kok bawah sih. 250 D kuadrat C2 per DT kuadrat plus 40 DC kuadrat per DT plus C2 sama dengan 0. Nah ini ya saudara. Jadi permasalahan tadi formulasinya berhenti di sini. Ini kalau formulasi itu berhentinya di sini saudara-saudara. Di 250 sampai sama dengan 0 itu. Nah ini kita namakan persamaan ini persamaan apa? Persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang di dalamnya suku-sukunya didiferensialkan dari satu variabel ke variabel yang lain. Ya. Nah, kalau saudara-saudara sudah mendapatkan materi tentang persamaan diferensial mungkin di kalkulus, nah, mungkin kuliah ini hanya sebagai pengulang saja. Tapi kalau saudara belum mendapatkan, maka saudara perlu untuk mengetahui atau mengenali persamaan diferensial. Jadi, nggak tahu Pak Anas sudah jelaskan atau belum? Maaf. Dari 250 D kuadrat C2 per DT kuadrat dan seterusnya itu nanti akan memunculkan harga nah, harga M1 dan M2. Ini namanya persamaan karakteristik. Nanti kita akan bahas ya. Dari mana kok tiba-tiba muncul M itu? Dari persamaan karakteristik. Di mana persamaan karakteristik itu akan menghasilkan ya, akan memproduksi ya, menghasilkan atau akan menelurkan suatu persamaan akhir di persamaan 1E14 itu. E14 itu. Itu persamaan akhirnya. C2 sama dengan K1E pangkat sesuatu T, K2 E pangkat sesuatu T ya. Nah, persamaan ini kan masih ada K1, K2, kita nggak tahu harganya. Nah, ini disinilah kita memerlukan kondisi awal maupun kondisi batas, saudara-saudara. Jadi kondisi awal, initial conditions atau kondisi batas atau boundary condition diperlukan agar kita mampu menyelesaikan angka K1 dan K2 itu sehingga persamaan kita nanti sempurna. Persamaan kita nanti sempurna, K1, K2 diketahui sehingga jadilah persamaan E1 6. E16 dan E17 itu. Ya, menunjukkan hubungan konsentrasi di tangki pertama maupun tangki kedua terhadap waktu. Ini kalau saudara plot, T-nya saudara isikan, saudara akan melihat perubahan konsentrasi di tangki pertama dan tangki kedua terhadap waktu. Itu ya. Jadi ini esensi dari mungkin barangkali salah satu materi yang terpenting ya dalam kuliah ini. Jadi matematika teknik kimia dalam hal ini adalah bagaimana saudara memformulasikan, barangkali sudah dibahas sekali lagi oleh Pak Anas, tapi kita akan coba ulang lagi di sini. Memformulasikan physical problem ya. Problem-problem fisik itu menjadi persamaan E16 dan E17. Di mana menuju ke sana saudara-saudara memerlukan satu jembatan pengetahuan namanya persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial. Jadi di sini persamaan diferensial itu kalau di dalam bidang keteknikan, kalau dalam bidang keteknikan persamaan diferensial itu ya metodenya banyak sekali ya. Banyak sekali. Tapi ada beberapa yang akan kita beri di sini adalah yang dasar-dasar.
Dan metodenya bisa ada dua mayor istilahnya. Ada dua mayor, yaitu mayor analitik dan mayor numerik. Makanya sampai nanti saudara akan dipelajari tentang numerik, analisa numerik atau komputasi numerik yang pakai komputer. Nah, jadi di sini sesuatu yang belum kita pelajari adalah bagaimana kita menemukan dari 250D kuadrat C2 per DT kuadrat plus 40D C kuadrat per DT plus C2 sama dengan 0 menjadi tiba-tiba kok penyelesaiannya kok jadi C2 sama dengan K1 E pangkat min plus K2 E pangkat min ini dari mana? Yaitu ini yang kita akan pelajari pada materi persamaan diferensial. Begitu ya saudara-saudara ya. Di mana persamaan itu akan banyak tipe-tipenya. Nah ini mungkin yang dilakukan oleh Pak Anas. Saya akan teruskan sedikit di sini nanti saya akan. Nah ini untuk yang contoh soal 1.2 ini juga hampir sama ya. Nah di sini ada chain rule-nya saudara-saudara, saya percepat aja ya. Nah ini chain rule-nya diberikan nih saudara-saudara di slide itu di buku itu. Nah ini chain rule-nya. Jadi DCV per DT ini jadi begini. CDV per DT plus VDC per DT jadi persamaan ini. Nah kalau ini saudara-saudara bisa ya. Nah, ini yang persamaan E2.3 ini persamaan diferensial ini. Kenapa? Kan di sana ada sistem diferensial DC per DT. Kemudian ada sesuatu, yaitu persamaan diferensial itu. Kemudian penyelesaiannya itu dibagi namanya separation variable ini. Jadi strateginya bermacam-macam, saudara. Bermacam-macam. Kemudian jadi penyelesaian. Ya. Saya tidak akan terlalu detail dulu, mungkin karena ini masih ya habis UTS juga saya tahu. Mungkin banyak kuis-kuis juga. Jadi materinya itu kita melihat overview tentang persamaan diferensial ya. Saya stop share dulu. Ada pertanyaan mungkin? Nah, ini saya berikan saudara-saudara. Mengenai overview differential equation. Kok gak muncul, Rek? Waduh, pada hilang semua. Ya, tunggu sebentar ya, saya masih. Coba saya error ini. Nah, gimana? Coba saya buka dulu. Jadi kita intro hari ini tentang persamaan diferensial dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu tidak terlalu berat lah Pak Saudara. Overview. Oh, ini overview dulu aja. Oke, tak buka. Oke. Waduh, ini tantar. Nah, ini sekarang kita lihat ya, persamaan diferensial. Jadi pengetahuan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tadi, kita memerlukan persamaan diferensial, saudara-saudara. Overview, oke. Oke, iya. Sudah bisa dibaca ya? Bisa ya? Terlihat? Bisa, Pak. Ya, tulisan tangan saya ini betul. Jadi inilah penyelesaian dari berbagai macam permasalahan itu kita perlu pengetahuan tentang differential equations ya, atau persamaan diferensial, kita tulis dalam bahasa Inggris. Jadi apakah persamaan diferensial itu atau differential equation itu di dalam bahasa Inggris itu, kalau dalam bahasa Inggris differential equations, yaitu laju perubahan, ya, rate change, ya, laju perubahan output atau variabel respon, ya, dalam bahasa bukunya itu begitu. Ya. Variabel respon dikarenakan due to input introduction atau input disturbance. Ya. Jadi perubahan output dikarenakan adanya perubahan input, itu bahasa gampangnya begitu. Atau perubahan variabel respon karena variabel
input atau variabel bebas. Nah, persamaan diferensial itu, saudara-saudara, sesuai dengan namanya, pasti ada tanda diferensialnya, gitu ya. Pasti ada tanda diferensialnya atau turunan, ya. Suatu simbol turunan. Persamaan diferensial itu dikategorikan, gitu ya, dikategorikan berdasarkan turunan tertinggi. Nah, di sini di dalam persamaan itu. Nah, di sini kita beri first order equation. Ini artinya persamaan diferensial order 1. Order 1 berarti dia diturunkan hanya sekali. Ini kita lihat dikasih contoh dy per dt sama dengan ay plus qt. dy per dt berarti perubahan, ya, perubahan y karena perubahan t, gitu ya. dy per dt sama dengan ay. Ini persamaannya dari problemnya. Nanti bisa begini, bisa apa, bisa yang lain, ya, tergantung dari permasalahan. Yang jadi perkara di dalam persamaan itu adalah penulisan dy per dt yang menunjukkan bahwa dia ada diferensiasi. Jadi artinya ini adalah persamaan diferensial dan dia turunan pertama. Karena turunan pertama klasifikasinya adalah ini order 1. Begitu ya. Jadi di situ saya beri catatan first derivative in the equation. Jadi turunan pertama pada persamaan tersebut menunjukkan bahwa ini adalah persamaan order pertama. Dengan analogi yang sama di bagian bawahnya, saudara-saudara ya. Second order equation itu adalah second derivative in the equation. Jadi di dalam persamaan itu ada turunan 2. Turunan 2 kali. D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan min KY ini dalam contohnya ini. Atau seperti yang bawahnya itu MY double prime atau MY 2 aksen plus BY 1 aksen plus KY sama dengan FT. Jadi menunjukkan dia turunan 2 kali berarti apa? Orde ke-2. Dengan analogi yang sama ada juga nanti orde ketiga, orde ke n, orde ke macam-macam ya. Jadi itulah orde itu. Tetapi di dalam permasalahan keteknikan biasanya dibatasi ya orde 2. Orde 2 aja udah sulit setengah mati. Ya. Orde 3 aduh. Gak kebayang kayak apa jalan menyelesaikannya. Makanya persamaan-persamaan itu rata-rata disederhanakan supaya bisa diselesaikan ke persamaan order 1 dan order 2. Ya, tapi sebenarnya tidak terbatas ke situ, order ya tergantung dari masalahnya. Tapi akhirnya kebanyakan permasalahan teknik itu, teknik kimia, teknik mesin, teknik fisika, elektro, sipil, ya, rata-rata order 1 atau order 2. Di mana setiap order memiliki kekhasan strategi cara menyelesaikan persamaannya. Bahkan sampai sekarang orang itu masih memformulasikan bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial. Meskipun bakunya sudah ada, tapi karena kekhususan, karena keunikan dari setiap permasalahan yang ada itu, membuat metode-metode itu terus muncul. Ya, tapi dalam kuliah ini kita akan kasih yang dasar-dasar. Nanti dari sana saudara-saudara bisa mudah-mudahan ya, bisa mengembangkan dalam profesionalnya nanti. Atau yang sekarang masih profesional ya. Saya tahu beberapa saudara masih ada yang masih kerja, jadi sudah kerja bahkan ya, tapi yang saya harapkan kemampuan untuk mengatur diri ya. Kemampuan untuk mengatur jadwal itu tidak mudah itu. Saya harapkan ada kedisiplinan di sana. Baik, ini mengenai differential equation ya saudara-saudara. Nah, persamaan diferensial itu saudara bisa diselesaikan dengan analitik. Bisa diselesaikan dengan numerik. Penyelesaian analitik akan memberi kita harga eksak. Harga yang
tetap dari persamaan itu, eksak itu tetap ya, analytical method. Kemudian differential equation juga akan memberikan penyelesaian yang numerik. Kalau numerik ini estimasi, saudara. Karena metode numerik itu metode perkiraan. Karena mengandalkan komputer biasanya. Karena biasanya kalau sudah masalahnya banyak itu, modenya tinggi, ya variabelnya banyak, saudara, ya terpaksa pakai numerik kalau begitu itu. Kalau pakai analitik bisa lama sekali. Bisa analitik, bisa numerik. Ya ini ada cerita warisan pada saat perang dingin ya. Barangkali saudara belum lahir itu perang dingin ini. Perang dingin itu perang yang tidak kelihatan gitu ya. Dingin, kayak dingin, seperti dingin, gak ada apa-apa, padahal saling bersaing gitu. Barangkali yang senang suka politik atau sejarah-sejarah ya. Itu setelah perang dunia kita ada 2 blok pada masa itu, blok barat dan blok timur ya. Blok barat itu siapa? Ya, Amerika, Inggris itu blok barat. Amerika, Inggris, Prancis, itu blok barat itu. Jerman barat, ya Jerman dulu terpisah jadi 2 waktu itu. Kemudian blok timur itu ada apa? Rusia, Soviet Rusia ya. Kalau sekarang Rusia itu kan jadi macam-macam. Soviet Rusia itu isinya Rusia, Ukraina itu satu negara itu dulu. Rusia, Ukraina, Belorusia ya, Estonia, Latvia, itu Moldova itu satu negara itu dulu itu. Tajikistan, Turkmenistan itu satu negara. Akhirnya pecah ya. Akhirnya pecah tahun 1990 pecah ini. Jadi satu negara dulu namanya Uni Soviet. Barangkali ya kita sudah ngerti itu. Uni Soviet yang didukung negeri-negeri timur. Rumania waktu itu timur ya. Terus Yugoslavia pada masa itu. Yugoslavia non blok keliru. Polandia, Jerman Timur itu blok timur. Ya kebanyakan maaf ya, beraliran komunis pada masa itu. Kalau sekarang sudah nggak ada yang komunis itu, ambrol semua, melarat semua, siapa mau? Ya nggak ada negeri komunis ini, nggak ada, habis sudah. Cina itu partainya aja komunis itu, tapi dia politiknya liberal. Nah, pada masa itu orang-orang komunis ya, orang-orang negeri-negeri komunis itu dalam menyelesaikan matematika itu pakai analitik mereka. Mereka fanatik sekali itu dengan analitik itu. Karena hasilnya eksak. Ya. Karena kemampuan matematik orang-orang blok timur di masa itu luar biasa memang ya. Luar biasa. Saya itu doakan supaya gak cerita tok. Sama nanti ada kesempatan main ke luar negeri. Baik ke blok barat atau ke blok timur. Mantan ya sekarang gak ono rek. Saya gak ono, saya blok-blok gak ono. Sing ono saiki blok RRC versus blok Amerika ya. Kalau di blok timur, mantan negara-negara blok timur kan sudah tidak ada ya, mantan ya, sudah nggak ada ya. Di negeri-negeri yang bekas blok timur itu kemampuan matematik hebat tuh mereka itu. Menyelesaikan persamaan panjang sanggup. Karena mereka nggak bisa bikin komputer waktu itu. Yang canggih itu nggak bisa. Yang bisa siapa? Amerika, Inggris itu pinter bikin komputer. Makanya mereka orang-orang Amerika blok barat itu numerik penyelesaiannya itu. Jadi cepat mereka menyelesaikan persamaan matematik karena pakai mesin, tapi hasilnya gak eksak gitu ya. Jadi harganya nilainya itu estimasi. Nah, ini untuk pengetahuan ya. Untuk pengetahuan. Jadi kalau sama-sama pintar terus maju mana Pak? Ya pada maju nih pada masa itu, sama-sama ya. Sama-sama blok timur, blok barat, wah bersaing itu. Cuman kalau blok barat kalau mengembangkan teknologi cepat sekali. Cuman estimasi aja dia itu harganya itu ya. Harganya bukan harga eksak. Karena dia cepat mengandalkan komputer, perhitungan komputer. Kalau orang-orang timur, meskipun lama tapi tepat. Tadi harganya gak ada koma ya. Misalnya 7 ya, misalnya 7,015 gitu ya pas itu. Kalau orang-orang blok barat enggak meleset ya 7,01 misalnya gitu ya. Jadi itulah perbedaan numerik dan analitik. Itulah warisan sebenarnya. Ini warisan dari perang dingin yang berakhir pada tahun 1990 ketika Soviet Rusia bubar, negeri-negeri komunis bubar, mereka kemudian menyatakan diri sebagai negeri yang perdagangan bebas, jadi nggak ada komunisme. Kemudian mereka menjadi apa? Ikut Uni Eropa itu ya, Uni Eropa. Bubar, udah buyar. Akhirnya mereka sekarang ya adaptasi dari
metode-metode analitik dan numerik itu mereka gabung itu sekarang. Itu cerita sedikit blok timur dan blok barat. Ya. Itu kebanyakan dosen-dosen kita pada masa itu, guru-guru kita itu belajar ke blok barat itu. Tapi ada juga yang belajar di blok timur, jadi waduh pinter ya kalau pada masa itu ya, sama-sama pinternya. Nah itu cerita lain ya, jadi pendekatan analitik dan pendekatan numerik itu di situ. Ini satu contoh lagi mungkin. Kalau Soviet pada masa itu mengirimkan misi angkasa luar, ya, itu mendaratnya itu di gurun, di daratan orang Soviet, orang-orang Timur. Kenapa? Karena mereka bisa memperkirakan pas, ini jatuh di gurun mana gitu, pas itu. Jadi kalau orang-orang Barat enggak, orang-orang Barat biasanya dijatuhkan ke laut, karena dia estimasi takut meleset. Kalau hitungannya jatuhnya di gurun apa, tiba-tiba jatuh di sawah, atau sawah sih nggak apa-apa, jatuh di hutan lebat, mati lah orangnya nanti gitu ya. Makanya dulu itu salah satu perbedaan numerik dan analitik itu. Tapi numerik meskipun nggak tepat, tapi cepat untuk mengembangkan ilmu itu. Nah itu ya, satu ranah lah. Nah kemudian saya teruskan yang lain mengenai tipe-tipe ya, differential equation atau persamaan diferensial ada dua saudara, yaitu persamaan diferensial biasa, jadi diberi nama ordinary differential equation (ODE) atau bahasa Indonesianya persamaan diferensial biasa atau PDB, persamaan diferensial biasa. Ini hanya bervariasi terhadap satu variabel. Jadi misalnya dy per dt sama dengan ft. Jadi cuma satu variabel, hanya per dt saja. Nah, yang lain lagi namanya partial differential equation atau PDP. Nah, itu contohnya saya kasih itu. du per dt sama dengan d kuadrat u per dx. Jadi di situ di samping diturunkan terhadap t juga diturunkan terhadap x. Jadi dia diturunkan terhadap dua variabel. Ya. Ini diturunkan terhadap dua variabel. Ini kalau begini namanya persamaan diferensial parsial. Ya, partial differential equations. Nah, dalam kuliah ini kebanyakan ODE, saudara. PDP nggak terlalu banyak, ya waktunya nggak cukup. Metodenya banyak itu nanti. Tapi nanti mudah-mudahan saudara bisa ada 1-2 contoh lah, kalau bisa mudah-mudahannya. Jadi ini saudara secara umum mengenai persamaan diferensial, dibagi dua metode penyelesaian, analytical method dan numerical method. Kemudian macam-macamnya ada ODE, ada PDP. Atau PDB atau PDP. Ya. Saya lanjutkan dulu. Nah ini persamaan diferensial per order 1, ODE ya, ini ODE ya. ODE, wah ini kurang tulisan saya. First order differential equation itu setup-nya saudara. Setup-nya adalah y aksen sama dengan f x, y, di mana y aksen itu dy per dx f x, y. Ini saudara lihat persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation atau ODE, karena dia hanya diturunkan terhadap satu variabel saja, ya, satu variabel saja, dy per dx, dia hanya per dx saja. Order 1, saudara lihat setup-nya seperti itu ya, order 1 itu ya, hanya diturunkan sekali saja terhadap variabel terikatnya, variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, nanti kita akan belajar ya, maaf. Kita akan belajar mengenai apa? Strategi penyelesaian. Jadi di order pertama penyelesaian diberi nama strateginya namanya Shields ya, kebetulan ya. Namanya Shields ini ciptaannya orang-orang itu. Shields itu face shield ya, sekarang ada face shield itu untuk anti apa? Agar tidak tertular virus COVID gitu. Shields ya, nanti kita akan meliputi strategi-strategi ini, saudara, untuk menyelesaikan ODE first order, ya, atau persamaan diferensial biasa order 1. Apa saja yang kita lakukan? S pertama separable, ya, yaitu ini bentuknya y aksen, kita usahakan untuk memisah antara variabel-variabel x dan variabel y itu kita pisah. Setelah kita pisah kita selesaikan. Jadi ini mirip dengan apa? Kolonialisme. Masih ingat ya? Divide et impera ya. Membagi-bagi untuk kemudian dikuasai. Divided
and then conquered ya. Karena kalau tidak didivided ya agak kesulitan kita. Ya, jadi separable. Separable ini sebenarnya ada yang menganalogikan seperti divide et impera. Nah, jadi dibagi-bagi kita selesaikan. Kemudian H ini homogenus. Homogenus itu bentuknya nanti kita jadikan Y per X. Ya, nanti kemudian kita selesaikan. Nanti ada metodenya, saudara, jangan khawatir. Kemudian I, integration factor. Ini kita akan mengenal satu metode integration factor. Ini satu jembatan atau satu doping ya, untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang tidak bisa diseparable. Tidak bisa diseparable nanti. Kita pakai integration factor. Kemudian eksak. Yang E, shield, E huruf keempat, eksak. Bentuknya seperti itu. Jadi kalau kita punya satu persamaan diferensial yang di mana MY itu variabel suatu terminologi kita turunkan terhadap Y. Harganya sama dengan variabel yang lain yang diturunkan terhadap X. Ini namanya eksak. Nanti kita akan ulas, jangan terlalu khawatir. Tapi bentuknya nanti seperti ini, saudara. M dx plus N dy sama dengan 0. Eksak. Nanti ada metode eksak. Kemudian metode linier. Ya, metode linier. Jadi persamaan diferensialnya kita linierkan. Kita linierkan jadi persamaan seperti ini. Dan sistem L ini akan berinteraksi dengan sistem I. Jadi integration factor akan dipergunakan pada sistem linier. Nanti. Ya. Nanti. Kemudian D, direct, langsung. Ini artinya diintegrasi langsung. Nah, ini yang termudah barangkali dari persamaan diferensial. Yaitu direct integration nanti ya. Langsung direct. Ya, langsung sudah selesaikan. Kemudian yang S terakhir adalah substitution atau pergantian. Di mana kita lakukan pergantian variabel-variabel yang sulit agar bisa diselesaikan secara mudah. Nah, ini strateginya ya. Untuk order 1, shields namanya. Shields, strategy to solve ODE of the first order. Nah, ini untuk order 1. Order 1 banyak, saudara-saudara. Metodenya itu banyak, tapi nanti kita hanya mungkin 4 atau 5 metode sebagai metode dasar. Kemudian untuk order 2, ya metodenya cuma satu kebetulan, pakai persamaan karakteristik. Ya. Yang secara nomenklatur, umumnya seperti itu, seperti yang saya tulis di slide itu ya. AD kuadrat Y per DX kuadrat plus B DY per DX plus CY sama dengan FX. Jika FX kita nanti sama dengan 0, kita ketemu kategori homogeneous second order. Atau order kedua homogen. Jika FX kita nanti tidak sama dengan 0, kita ketemu kategori second order non-homogeneous atau second order heterogeneous, atau dalam bahasa Indonesia persamaan diferensial biasa order kedua tidak homogen. Di mana setiap kategori itu ada strategi penyelesaiannya. Nah, barangkali inilah materi dasar mengenai persamaan diferensial, saudara-saudara. Jadi dari sini sudah habis. Kita sudah mengenali atau secara overview ya mengenai persamaan diferensial. Mengenai metode-metode secara umum dulu ya, belum kita detail. Nanti kita detailnya insya Allah ada, jangan khawatir, di pertemuan berikut saya akan berikan. Lalu mungkin diulas juga sama Pak Anas nanti, mudah-mudahan saudara. Kita akan coba bagaimana penerapan persamaan diferensial tersebut di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan fisik, keteknikan, terutama teknik kimia. Nah, itu barangkali materi kita pada hari ini. Kira-kira ada pertanyaan mungkin dari kelas? Saya stop share ya. Jadi materinya saudara, nanti kebanyakan dari bukunya Pak Ali ya, jelas. Kemudian nanti saya beri catatan-catatan tangan ya, hand note, untuk saudara klarifikasi dengan
buku-buku teks ya. Kemarin ada pertanyaan mungkin dari salah satu mahasiswa. Pak, latihan-latihan bagaimana Pak? Saudara lihat ya, saudara lihat di buku-buku teks ya, banyak ya. Saudara latihan dari sana. Bagaimana menyelesaikan. Persamaan diferensial itu atau di sini permasalahan fisik yang memerlukan persamaan diferensial itu banyak dibahas di buku-buku matematika keteknikan lanjut. Saudara lihat bagaimana cara menyelesaikan di sana itu banyak contoh-contoh ya. Contoh-contoh bagaimana menyelesaikannya. Saudara, dengan begitu saudara nanti ada intuisi bagaimana cara menyelesaikan yang baik. Dan sambil jalan dengan kuliah ini ada pengertian juga dari permasalahan itu. Seperti yang saya cerita mungkin di kuliah-kuliah awal ya, bahwa matematika teknik kimia itu kalau hanya belajar metodenya sih gampang ya. Misalnya belajar persamaan diferensialnya saja atau integrasi lipat saja itu kan gampang ya. Maksud saya ya begitu-begitu. Yang sulit itu ketika kita memformulasikan dari physical problem itu atau problem-problem fisik itu menuju matematiknya itu yang sulit itu. Dan memang menurut saya penempatan MTK pada semester 3 kuliah reguler ya. Bayangin masih tingkat 2 sampean yang reguler atau mungkin ini kalau teman-teman RPL ini ya di semester pertama ya bayangin itu menurut saya kecepatan itu. Mestinya ada di belakang itu. Supaya gambaran-gambaran tentang teknik kimianya saudara ada dulu baru matematika. Kalau begini nanti nuansanya akhirnya ya seperti matematika biasa akhirnya ya. Jadi solusi-solusi tok gitu, bukan kita memformulasikan. Padahal sebenarnya kuliah ini diadakan untuk saudara punya kemampuan memformulasikan. Bagaimana saudara bisa mengerti cara memformulasikannya kalau kemampuan fisik, kemampuan menginterpretasikan fisiknya belum muncul. Nah itu saya ya, ini protes dalam diri saya ya, ini off the record saja. Tapi saya akan menyesuaikan lah. Saya akan menyesuaikan dengan saudara. Sejak dulu saya mempertanyakan kebijakan institut untuk menaruh mata kuliah ini ditaruh di depan. Ya. Kalau dulu itu dipecah itu metode penyelesaian, kemudian formulasi dipecah dulu, kuliahnya dipecah. Jadi saudara-saudara ada metodenya dikasih dulu, kemudian baru ke fisik. Nah, ini kan dicampur jadi satu. Ya, jelas berat ya jelas ya. Apalagi kita main virtual begini ya. Bagaimanapun beda dengan kalau saya nulis di papan gitu lain. Ya udah gitu aja. Mudah-mudahan keterbatasan itu tidak membatasi semangat saudara dan kemampuan saudara dalam menyerap materinya tadi atau nanti ya, tetap bisa dimengerti dengan baik. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup sesinya? Saya pikir materinya ya hanya sekian saudara-saudara. Jadi saudara pelajarilah kita juga pelan-pelan. Pertanyaan mungkin? Baik, kalau gak ada pertanyaan mungkin sampai di sini dulu. Mungkin besok saudara akan kuliah dengan Pak Anas. Insya Allah minggu depan kalau nggak ada sesuatu hal yang mendesak gitu ya kita Selasa lah kuliahnya ya. Kecuali kalau ada sesuatu lagi nanti saya hubungi kapten dan nanti